Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Saya guru PAI di SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK IAIN Kota Metro. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 akan melaksanakan pengambilan video dalam rangka uji kinerja atau UKIN di kelas 10 SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro dalam materi menghindari akhlak madmumah yaitu godop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Hari ini kita lagi dengan Ustadz Arif ya. Sudah lama nggak ketemu. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa Ustadz akan presensi dulu. Tapi sebelum presensi kita berdoa dulu. Oke, silakan bersiap berdoa. Oke, silakan. Silakan Mahira. Before we study, let's pray together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Ustadz absen ya. Amrina. Amrina. Alhamdulillah. Fani. Oke, Jauza. Kema. Najwa Atifa Billah. Namira. Nanda. Nuriza. Radiana Bila. Jauza. Kema. Oke, terima kasih ya. Kita doakan untuk yang kemah, mudah-mudahan lancar kemahnya, mudah-mudahan ya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anandaku, seperti biasa kita mulai dengan ice breaking dulu. Oke, sekarang Ustadz minta kalian berhadapan-hadapan. Silakan berhadapan-hadapan ya. Sudah berhadapan-hadapan? Oke, kita akan bersalaman seperti biasa salaman. Ya, oke. Yang bertiga begini. Nah, satunya seperti ini. Sama ya. Sekarang kalau Ustadz mengatakan angka ganjil, maka salah satu mengejar yang lain. Nah, silahkan bebas. Siapa yang ngejar, siapa yang ngejar, siapa yang menghindar. Kalau genap tidak usah, ya. Oke ya, sudah. Oke, siap. 2, 4, belum loh. 8, belum loh. 2, 10, 12, 14, 100, 6, 8, 3. Ada yang kena? Oke, siap lagi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ada yang kena? Oke, satu kena. Oke, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 21. Siapa yang kena? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, yang kena, Mbak, saya tanya. Yang kena tadi kena kan? Nah, yang kena siapa? Oke, ya. Sering marah enggak? Enggak sering marah, jarang marah. Iya. Ya, benar. Kecewa? Sering tak? Oh, sering kecewa, tapi marah enggak pernah? Alhamdulillah enggak pernah. Oke, anandaku, yang PAI pada pertemuan yang lalu kita belajar apa? Tajwid. Masih ingat? Ayo kuno ya. Yang lalu ikhfa, tajwid ikhfa, apalagi? Zina, pergaulan bebas, apalagi? Faktor-faktornya. Oke. Maka pada hari ini kita akan belajar materi baru. Judulnya menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Ayo, apa mazmumah itu? Ada yang tahu? Jahat, buruk ya. Kalau mahmudah baik. Jadi kita akan belajar tentang akhlak buruk dan akhlak baik. Tema kita adalah ini: ghadab, marah,
temperamental. Ini gambarnya persis ini. Hari ini kita akan belajarnya menghindari akhlak mazmumah. Akhlak yang jelek, buruk, ya. Apa tujuan kita hari ini? Ada 4 ya nak. Yang pertama pengertian apa itu ghadab dan lain sebagainya. Yang kedua perilaku cara menghindari ghadab. Yang ketiga bagaimana meyakini bahwa ghadab adalah larangan agama. Dan yang terakhir menghindari dari ghadab dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 tujuan kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar ini semuanya. Namun Ustadz ingin tahu, marah itu menurutmu bagaimana? Apa pandanganmu tentang marah? Suatu luapan emosi seseorang. Ya, ketika mungkin dia kecewa atau apa. Kecewa. Mengapa marah? Karena nggak sesuai sama persetujuan atau ekspektasi diri. Oke, gimana Mbak caranya menghindari biar nggak marah? Banyak berzikir. Berzikir, mantap ini. Insya Allah ya, berzikir. Ada lagi? Ya cukup, Mbak. Gimana cara biar kita terhindar dari marah? Wudhu, masalah wudhu. Tapi biar kita tahu apa dampaknya marah itu, Mbak. Coba. Belum tahu, nggak apa-apa. Karena kita baru belajar. Saya ingin kalian mengerjakan dulu, biar kamu tahu seberapa kamu memahami berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yes. Silakan dikerjakan. Oke, cukup ya. Ya, silakan masing-masing dikumpulkan ke depan biar nanti bisa Ustadz mudah mengambilnya. Oke, terima kasih. Gimana? Susah apa gampang? Gampang susah. Oke, gak masalah. Ini namanya juga baru pertama. Nanti Ustadz harap setelah kita belajar antum bisa lebih memahami tentang bagaimana marah itu. Oke. Ada yang tahu di sini dalil tentang marah? Apa? La taghdab walakal jannah. Hebat. La taghdab walakal jannah. Artinya apa? Jangan marah, kafir. Tuh. Nah, maka Ustadz ingin kita nonton ya. Nonton ini tentang marah. Sudah pernah dengar cerita tentang paku dan kayu? Belum. Kita akan nonton tentang paku dan kayu. Halo sahabat video, bertemu kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan menceritakan mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkap. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang memiliki sifat sangat pemarah. Untuk mengurangi kebiasaan sang anak, ayahnya mengajak anak itu ke depan pagar kayu. Si anak perlahan-lahan mulai berusaha mengendalikan diri. Secara bertahap jumlah paku yang ditancapkan ke pagar per hari pun semakin berkurang. Pertama, dia berdapati bahwa ternyata lebih mudah menahan amarahnya daripada menancapkan paku ke pagar. Akhirnya tibalah hari di mana anak tersebut merasa sama sekali bisa mengendalikan amarahnya dan tidak cepat kehilangan kesabaran. Dia berhasil menahan amarah selama sehari. Dia mengucapkan ini kepada ayah. Sang ayah memberinya selamat dan meminta mencabut satu paku setiap kali dia hikmah yang bisa dipetik adalah amarah akan berakibat bukan hanya pada orang yang melakukan, namun juga pada orang lain. Mampu mengendalikan amarah akan membuat kita terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Ingatlah, apapun yang dimulai dengan rasa marah akan diakhiri dengan rasa malu. Amarah merupakan emosi normal manusia. Kita tidak boleh menghilangkannya, namun kita harus mampu mengendalikannya. Oke, itu video tentang marah, kayu, dan paku. Coba siapa yang mau mereview?
video tadi. Nah, coba Mbak Hania. Jadi film tadi itu kayak mengistilahkan kita lagi nyakitin orang atau kita lagi marah sama seseorang. Jadi tadi si ayahnya itu nyuruh anaknya ngepaku pagar biar anaknya tuh lama-lama ngerti. Oh, jadi ini tuh perumpamaan kalau misal kita marah ke seseorang tanpa ada kontrol dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita bakal ninggalin jejak atau ninggalin rasa sakit di hati orang. Oke, tepuk tangan buat Mbak Hania. Ya. Marah itu akan meninggalkan jejak seperti jejaknya paku di kayu. Contoh lagi nih. Ini apa namanya? Kertas ya. Orang marah itu seperti ini. Nah, bisa kembali nih? Bisa ya? Coba bisa. Bisa kembali seperti semula. Tapi ketika mengembalikan seperti semula bisa jadi sobek, bisa jadi rusak dan tidak bisa halus seperti semula. Itulah. Jadi kalau marah itu pasti memberikan dampak negatif. Nah, dari ini anandaku kisah tadi, kira-kira marah dan dari film tadi apa yang bisa kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang dalam marah itu? Tentang pengertian marah itu apa, terus apa yang disebut marah, kemudian akibatnya, dampaknya, faktor-faktornya, betul. Di buku sudah mulai ada ya, udah mulai buka buku ya. Walaupun contoh misal terlihat di sini. Pengaruh lingkungan sekitar, apa iya pengaruh lingkungan sekitar? Apa karena kita sendiri? Silakan berkelompok ya. Kalian sudah berbagi kelompok. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 1 kita akan berdiskusi tadi betul tentang apa itu marah, ya. Apa itu marah, apa namanya, dalilnya apa, mengapa nggak boleh gitu. Kemudian sama tingkatan ghadab atau marah. Ya. Kemudian kelompok 2 ini faktor-faktor yang menyebabkan atau pemicu ghadab. Nah, yang kelompok 4 ini dampak negatif. Nah, kalau sudah tahu dampak negatif, berarti cara menghindarinya bagaimana? Oke? Dan kelompok terakhir hikmah dalam menghindari ghadab. Nah, hikmah itu apa? Coba hikmah itu apa? Manfaat. Ya, hikmah itu sama dengan kurang lebih dengan manfaat apa yang bisa kita ambil dari kita menghindari ghadab. Oke, silahkan meja dipindah dihadap-hadapkan, nanti kursi kita buat lingkaran. Oke, silahkan. Nah, nanti ke masing-masing kelompok saya bagikan lembar kerja dan silahkan untuk kemudian membuat presentasi terbaik ya. Membuat terbaik di masing-masing kelompok. Jangan lupa dengan juga menyiapkan siapa? Presenternya. Oke, siapkan presenternya. Oke, disiapkan presenternya. Silakan berdiskusi tema-tema yang sudah kalian tadi diskusikan dengan saya terkait dengan apa itu ghadab dan macam-macam. Silakan. Bisa kalian lihat di buku Al-Islam di bab 8 sudah ada ya. Nah, atau di HP kalian, di gawai masing-masing, search aja sangat banyak. Di YouTube sebagaimana tadi saya juga sampaikan di awal berkaitan dengan film. Nah, itu juga di YouTube. Nah, silakan. Tapi ini kita masuk nggak sih? Gimana? Kan ini faktornya tadi. Ini babnya. Ya, B. nah, udah ini enggak? Ini enggak. Enggak. Nah. Ini nanti pembagian yang itu. Pembagian tingkatan ghadab itu. Sip. Sudah ketemu di buku ada juga, bisa dielaborasi dengan yang ada di internet. Ada beberapa sumber sebenarnya, kalian juga bisa cek di internet. Silakan buatnya sebaik mungkin ya, sebagus mungkin.
Bisa dibuat infografis, mind map, nah, itu dipersilakan. Atau hanya tulisan juga boleh. Oke. Jangan lupa di akhir dikasih nama-namanya, nama anggota ke kelompoknya. Oke, nah, waktu hampir selesai. Silahkan disiapkan dua presenternya, dua presenter yang akan menyampaikan presentasinya. Ya, dua presenter yang akan menyiapkan presentasinya nanti. Ya dong, tambah harapnya ya, dalilnya kan. Ya yang disarap diperbaiki. Ini hikmahnya sudah? Sudah hikmahnya? Sudah. Oke, sip, bagus. Oke ya, cukup ya, sepertinya sudah selesai semua. Silakan sekarang siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk yang presentasi ya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk yang presentasi. Jangan sampai antum datang ke tempat presentasi tapi antum nggak bertanya apa-apa, hanya diem saja. Yuk mari saling bertanya. Siap semuanya? Siap? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, siap. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1. Yang tinggal di tempat hanyalah yang presentasi, yang berpindah, yang mencari ide atau bazar ide di tempat kelompoknya masing-masing. Oke, silakan mulai dari sekarang. Silakan bertanya ya. Oke, cukup. Silakan berpindah. Ayo berpindah ke kanan. Ya, berpindah ke kanan. Berarti yang sana kelompok 1. Oke, silakan. Sampai semua ide bisa tersampaikan, ya. Jenderal bagus nggak guys? Bagus. Menciptakan lingkungan yang damai gimana tuh? Kita harus saling toleransi, saling menghargai, harus komunikasi yang baik kayak gitu. Ini apa ini? Kesehatan yang lebih. Maksudnya gimana? Kesehatan mental. Oh, mental. Menjaga kesehatan itu. Kalau marah-marah mentalnya bisa Oke, lanjut. Oke, cukup dulu. Nah, nanti masing-masing kelompok yang sudah berpindah-pindah tadi kan, nanti menyampaikan apa yang didapatkan dari semua kelompok tadi. Ya, oke. Nanti yang pindah menyampaikan apa yang didapatkan dari semua kelompok 1, kelompok 2. Cepat saja, nggak usah lama-lama, inti-intinya saja. Oke, siap. Oke, selesaikan. Silakan. Oke, cukup? Sudah selesai? Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Atau ketika Islam Palestina sekarang dibombardir kan? Boleh nggak marah kita dengan Israel yang membombardir? Boleh. Nah, itu namanya i'tidal. Untuk hal-hal tertentu dia boleh. Untuk hal-hal yang memang dilarang agama ya nggak boleh. Tiba-tiba marah, ngapa-ngapain marah. Dikit-dikit marah kok dikit. Nah, begitu. Jadi itu
nggak boleh. Atau yang belas nggak bisa marah, ada orang nggak bisa marah, dia apain? Ya sudahlah. Di sini ya sudahlah, ya sudah. Itu juga nggak boleh. Islam itu i'tidal. Dalam ghadab ini atau marah ini Islam itu i'tidal. Marah boleh untuk hal-hal yang tertentu. Agama Islam yang mencoreng agama Islam itu harus marah, ya. Tapi kalau yang lain itu tidak boleh marah. Nah, kalau dari kelompok 1 siapa yang akan menyampaikan? Tadi dari 3 kelompok yang lain apa yang kamu dapatkan? Jadi kalau misalkan kita marah itu, cara biar kita nggak marah itu yang pertama menahan diri. Oke, menahan diri. Terus merubah posisi, Terus berwudu, beristighfar. beristighfar. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mantap ya. Kalau kita marah, berwudu, beristighfar dan lain sebagainya. Ya, kelompok 2 tadi yang jalan-jalan. Hania. Oke, Hania, silakan. Apa yang kamu dapatkan ketika tadi jalan-jalan ke kelompok yang lain? Jadi pertama aku ke tempat yang cara menghindari dampak negatif itu buat kita banyak musuh, karena nggak semua orang tuh bisa memahami emosional kita loh kalau kita lagi marah. Nah, kalau misal cara ngehindarinnya itu banyak istighfar. Terus kalau di sini ada berubah posisi atau merubah posisi tubuh. Jadi kalau misal kita lagi marahnya waktu duduk, kita bisa ngerubah posisi tubuh kita tuh kayak berdiri atau jalan-jalan biar tubuh kita tuh lebih rileks gitu. Tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan. Jadi tadi aku ke kelompok yang jelasin tentang faktor-faktor penyebab ghadab. Jadi faktornya itu ada 2, faktor fisik dan psikis. Oke ya, faktor fisik dan psikis. Kalau faktor fisiknya itu ada kelelahan badan. Jadi orang yang lelah itu kan udah capek banget, jadi hatinya lebih sensitif. Oke, capek, hatinya lebih sensitif, bagus. Terus kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Oke, terus hormon ya. Iya, terus reaksi hormon kelamin. Berarti kalau ibu-ibu biasanya lebih sering marah atau gimana? Bisa jadi. Iya. Oke. Kita tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Itu anak-anakku semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh Ananda itu, kita sudah banyak belajar ya. Ada apa itu marah, apa itu faktor-faktornya, apa itu cara menghindarinya. Kita sudah punya pemahaman tentang itu semua. Harapan Ustadz, setelah ini siap kalian untuk tidak marah-marah? Siap ya. Nah itu. Oke anak-anakku semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Dari Ustadz itu kesimpulannya, dan siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Bagaimana pendapatmu pembelajaran hari ini? Apakah lebih paham? Silahkan. Tadi kelompok ini sudah, kelompok ini belum, ini sudah, kelompok mana lagi belum? Kelompok sini, silakan. Siapa yang berikan refleksi hari ini, proses pembelajarannya bagaimana? Lebih paham? Silakan. Untuk pembelajaran hari ini ngebuat kita jadi lebih semangat, karena kita harus pindah-pindah buat tahu gimana presentasi kelompok lain. Habis itu kita harus nyiapin pertanyaan secara cepat. Terus kita juga di sini dapat lebih banyak wawasan gitu, karena kan kita tahu apa sih opini-opini dan pendapat-pendapat dari orang lain gitu. Udah Tat. Terima kasih. Tangan dulu kelompok 4. Oke. Kelompok yang belum lagi, siapa memberikan refleksinya? Kelompok 1 belum, ya silakan berikan refleksinya. Oke. Ya. Alhamdulillah. Jadi lebih paham tentang ghadab. Oke. Iya. Terus diajarin kita gimana kita nggak boleh marah-marah gitu. Jadi lebih paham. Oke. Terima kasih. Kalian lebih paham ya tentang ghadab ya? Sudah mulai paham? Tadi ada soal, berarti kalau ini ngerjakan soal lagi insya Allah bisa lebih paham ya. Oke, nah di akhir ini maka ada soal terakhir, soal post test Ustadz bagi.
Ini silahkan dikerjakan. Kira-kira mudah-mudahan betul semua. Berarti kalian sudah betul-betul belajar hari ini. Oke, dipersilahkan dikerjakan untuk pos tesnya atau asesmen formatif akhir pembelajaran. Dipersilahkan. Sudah? Oke. Sudah semua ya? Lebih mudah ya? Oke, alhamdulillah. Sudah semuanya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah semuanya, saya minta tolong kan sekarang kalian yang tadi sudah presentasi, difoto presentasinya, kemudian diupload ya. Oke, silakan diupload. Nah, difoto kemudian diupload di situ ya. Oke, untuk hasil diskusi kita tadi. Oke, sambil diupload. Alhamdulillah anandaku semuanya, kita sudah menyelesaikan evaluasi hari ini. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan evaluasi hari ini, sudah belajar, sudah evaluasi, sudah. Saatnya Ustadz nanti minta kalian untuk menilai diri kalian sendiri dan juga temannya. Ini namanya penilaian antar teman dan penilaian individu atau penilaian diri sendiri. Diconteng-conteng yang kira-kira kalian sesuai gitu ya, sambil saat mengambil hasil ujianmu. Oke. Nah, oh ya, lebih satu, silakan. Sambil menilai, udah, sambil menilai, sambil yang belum upload silakan upload hasilnya di depan. Oke, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, anandaku yang salah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah semua rangkaian sudah kita laksanakan bersama. Tadi saat melihat jawaban kalian ada yang mungkin kurang pas, ya berarti kan mungkin belum memahami secara seutuhnya, tidak apa-apa. Nanti ketika nilai kita anandaku semuanya tidak sesuai dengan KKTP yang sudah Ustadz sampaikan, bahwa nanti ada KKM-nya ya, yang belum sampai nanti kita belajar lagi. Ustadz sudah punya materi-materi, saya akan berikan. Kemudian untuk ananda yang nanti sudah melampaui, nanti ananda bisa mendalami lebih lagi terkait dengan Ghodop ini, sehingga nantinya bisa membuat presentasi, bisa membuat vlog. Jangan marah gitu untuk diupload di TikTok masing-masing. Siapa nggak punya TikTok angkat tangan? Oh, satu. Oke, dua. Yang nggak punya IG angkat tangan? Punya semua. Nah, silahkan nanti yang sudah nilai bagus, sudah sangat memahami, bisa membuat video vlog kemudian diupload di IG atau TikToknya masing-masing. Anandaku yang salah dirahmati oleh Allah, terima kasih dari Ustadz Arif. Itu pengayaan dan remedi sudah Ustadz jelaskan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anandaku, terima kasih. Hari ini ada salah, Ustadz mohon maaf. Dan marilah kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Nun wal qalami wa masurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kita semuanya.